4 alasan kenapa struktur organisasi itu krusial di family business. Yang pertama, apakah family business itu perlu memiliki struktur organisasi? Nah, itu pertanyaan menarik. Awal-awal seperti kita mendampingi klien, pertanyaan itu sering muncul gitu. Nggak cuma mendampingi, let's say kita juga banyak DM-DM di Instagram menanyakan tentang hal itu. Dari sudut pandang saya, struktur organisasi itu perlu dimiliki setiap organisasi. Meskipun organisasi itu baru berdiri atau bahkan family business itu sendiri. Nah, kenapa struktur organisasi itu penting? Hal yang sering terjadi di klien-klien kami adalah terkadang business owner itu bisa berperan menjadi beberapa orang yang ada di struktur organisasi itu sendiri. Contoh nih, ada yang business owner berperan jadi sales, kemudian dia juga berperan jadi HR, kemudian dia juga berperan jadi orang operasional, dan semua peran mereka ambil. Apakah itu hal yang oke saat pertama kali membuat bisnis? Yes, tapi kalau bisnis mulai berkembang, struktur mulai perlu dibagi. Let's say udah mulai ada lebih dari 1 orang yang join, ada 3 orang yang join. Nah, orang-orang yang join itu perlu dibagi perannya. Misalkan orang pertama masuk berperan jadi sales, orang kedua masuk berperan jadi operasional. Nah, peran-peran itu mulai dibagi. Tidak lagi ada sentral di business owner. Itu yang biasanya terjadi terkait struktur organisasi, isu-isu yang sering terjadi. Dan endingnya kalau itu cuma dipegang 1 orang, overwhelm kan, pusing sendiri kan. Nah, untuk mengatasi kepusingan itu, sebelum saya masuk, saya perkenalkan diri dulu nih. Saya Wisnu Ardi, salah satu human capital coach dari Sinergia Konsultan, akan memberikan beberapa 4 alasan kenapa struktur organisasi itu krusial di family business. Yang pertama, agar tidak tumpang tindih peran atau perannya lebih jelas. Nah, siapa sih business owner atau professional leader yang nggak pengen peran di organisasi kita itu clear dan jelas? Siapa yang berperan di area finance, siapa yang berperan di area sales, siapa yang berperan di area HR? Karena yang sering terjadi di lapangan adalah saat orang itu berperan ganda, lebih dari 1 gitu ya, atau bahkan orang itu memiliki jabatan yang abu-abu. Biasanya terjadi adalah saat ada satu hal yang tidak tepat atau ada satu kesalahan di departemen itu, jadi kita nggak ngerti nih siapa yang bertanggung jawab di situ. Kalau peran itu jelas, kita tahu nih siapa yang bertanggung jawab, siapa yang perlu memperbaiki, siapa yang berprestasi di sana, kan gitu ya. Itu semua jadi jelas. Itu kenapa struktur organisasi itu perlu ada peran yang sangat jelas dan clear di sana. Yang kedua, memperkuat alur komunikasi. Nah, kenapa struktur organisasi itu bisa memperkuat alur komunikasi? Karena struktur organisasi itu sendiri dirancang untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap posisi itu dan siapa yang perlu report ke atasan di posisi itu sendiri. Contoh nih, ada yang namanya manajerial dan supervisor. Kalau posisinya saya sebagai seorang supervisor, saya tahu nih alur komunikasi saya atau saya perlu bertanggung jawab kemana, bikin report ke siapa. Nah, itu penting karena biasanya yang sering terjadi adalah kita sendiri bingung nih bikin reportnya untuk siapa, ya, bertanggung jawabnya kepada siapa. Terkadang di dalam family business bisa jadi satu, misalkan supervisor A itu bisa bertanggung jawab ke misalkan manajer A dan manajer B gitu. Yang bikin bingung adalah saat ada kebijakan yang berbeda antara manajer A dan manajer B gitu. Si manajer A bilang bahwa oh ini sudah oke gitu, tapi manajer B bilang oh ini nggak oke. Nah, di mana dia yang perlu ngikutin gitu. Nah, alur komunikasi ini penting banget. Nah, karena isu juga di lapangan yang sering terjadi adalah di dalam organisasi itu bingung nih isu komunikasi ini kayak gimana. Itu yang sering terjadi dan itu kenapa perlu clear di struktur untuk membuat informasi menjadi lebih jelas. Yang ketiga, itu adalah membangun profesional di area internal dan eksternal. Kenapa kita bisa membangun sisi profesional di area internal dan eksternal? Yang pertama, teman-teman di internal tahu bahwa ada struktur yang jelas. Saya ditempatkan di mana nih? Kalau memang nanti saya punya peran yang maksimal di area itu, nih, area HR gitu. Di atas saya itu ada posisi supervisor dan itu kosong. Oh, jadi saya punya kesempatan untuk naik nih jadi supervisor HRD. Bisa jadi jenjang karir untuk internal. Kembali lagi kalau di area eksternal itu saat teman-teman atau business owner atau Bapak Ibu di sini temu misalkan dengan vendor atau dengan
prinsipal. Nah, saat ditanya ini nih, oke, kita sudah melakukan proses negosiasi A dan B dan C, deal gitu dengan angka tertentu. Nah, siapa nih yang bertanggung jawab untuk bertanda tangan? Jangan sampai kita nanti bilang, oh nanti coba saya mintakan tanda tangan ini ya di atasannya saya gitu, atau bahkan nanti saya coba diskusikan dulu di internal ya siapa yang bertanggung jawab untuk bertanda tangan di sini ya. Itu kan jadi nggak kredibel. Jadi orang ini bingung, yang maju ke saya ini siapa sih sebenarnya? Orang yang benar-benar bisa saya percaya atau enggak nih? Dia sendiri juga bingung. Nanti yang bertanggung jawab ini siapa? Itu yang biasanya juga terjadi. So, membangun struktur organisasi juga bisa membangun kacamata kita atau branding kita di sisi internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir itu adalah mengurangi resiko konflik keluarga. Nah, kenapa di family business itu dengan adanya struktur organisasi bisa mengurangi resiko konflik keluarga? Yang sering terjadi adalah saling berebut peran biasanya. Kalau di keluarga ya, misal ada yang berperan sebagai advisor, let's say, atau memberi saran di dalam keluarga itu, atau ada satu lagi yang berperan untuk menjalankan sisi operasional. Nah, biasanya yang berperan sebagai advisor dalam keluarga untuk memberikan saran, oh bisnisnya harus A nih, harus ke B nih, harus ke C nih. Yang satu adalah berperan di operasional dan dia mengambil keputusan. Kalau peran ini nggak clear dan dikomunikasikan dengan yang jelas gitu ya, bisa jadi yang di advisor ini dia merasa bahwa apabila sarannya ini tidak diikuti, seolah-olah kok nggak pernah didengarkan nih saran saya nih, kok saran saya selalu ditolak nih. Padahal si pengambil keputusan ini punya pertimbangan lain yang menurut dia itu baik untuk sisi operasional perusahaan. Nah, hal-hal pembagian ini perlu clear. Siapa jadi advisor, siapa jadi orang yang ada di operasional. Dan mindsetnya juga harus clear nih, orang advisornya seperti apa, di area operasionalnya kayak apa. Nah, itu bisa kita lakukan meskipun itu hanya family business gitu. Untuk kita tahu bahwa oh saat ini di bisnis A aku perannya jadi advisor, di bisnis satunya aku berperan jadi pengambil keputusan. Itu dua hal yang berbeda ya. Atau yang satu lagi misalkan, oh di sini aku berperan jadi pengambil keputusan, di bisnis lainnya aku jadi advisor. Itu kenapa struktur organisasi itu penting di family business atau perusahaan yang baru berdiri sekalipun. Karena kalau sudah ada dua orang lebih dalam struktur organisasi, peran-peran itu perlu dibagi. Nah, pada intinya struktur organisasi ini sangat penting untuk family business. Seperti dalam bukunya 3 Kunci Sukses, itu ada mindset, sistem leadership. Dengan membentuk struktur organisasi di internal Anda, kita membentuk sistem di internal kita. Dari membentuk sistem di internal itu, kita juga bisa menjaga peran kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing, fungsi kita masing-masing di area yang menjadi ranah kita.